Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat kan? Baik Ibu, baik Ibu. Alhamdulillah. Kantongnya yang nggak sehat, Bu. Besok. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Di mana ini anak-anak? Di kampung kah? Atau di mana, di rumah keluarga kah? Di kamar, Bu. Di rumah, Bu. Di kampung. Ya, ini sering. Hari ini. Oke. Sebelum memulai pelajaran, dan puji syukur, marilah kita panjatkan hingga nikmat rezeki sehingga kita dapat melaksanakan belajar online pada siang. Nggak usah absen lah ya. Dan Ibu langsungkan saja, Ibu memberikan materi. Ibu di sini akan memberikan materi tentang bioteknologi. Yang pertama, yaitu pengertian bioteknologi. Ada yang tahu di sini, ada yang bisa menjelaskan sedikit sebelum Ibu memulainya? Nggak ada ya? Ya udah Ibu mulai ya. Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup. Gemah suaranya. Gemah ya? Del, kau bagus topik kau dulu, Del. Coba. Bagus ini loh, bentar ya. Masih? Udah enggak, Din? Udah enggak? Takut jatuh aku nih. Oh, udah. Oke. Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang dan jasa. Dan secara bebas dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Supaya lu keluar tuh. Tadi keluarnya dia. Lanjut. Ntar Iya. Belum kan? Udah di-record. Udah. Udah mulai. Oke, baiklah. Sejarah bioteknologi telah dilakukan sejak zaman dahulu. Antara lain, udah kah? Lagi, Dil. Satu lagi. Nah. Ada tuh. Bioteknologi telah dilakukan sejak zaman dahulu, antara lain untuk menghasilkan minuman beralkohol dan makanan yang difermentasikan. Bioteknologi mengalami perkembangan secara bertahap. Semenjak awal diterapkan sampai tahun 1857, disebut era bioteknologi non-mikrobal. Disebut era bioteknologi non-mikrobal karena pada saat itu belum diketahui bahwa makanan produk fermentasi merupakan hasil kerja mikroorganisme.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pengertian bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah praktik bioteknologi yang dilakukan secara peralatan yang sederhana tanpa adanya rekayasa genetika. Contohnya, produknya itu bir kayak minuman keras gitu, terus wine sama juga tua, keju, shake itu berasal dari Jepang, yogurt, roti, keju, tempe, dan lain sebagainya. Memproduksi alkohol, asam asetat, gula, dan bahan makanan. Lagi deal. Oke, udah. Bioteknologi pada makropagasi dan makropagasi tanaman. Di sini Ibu yang pertama akan menjelaskan bioteknologi pada makropagasi tanaman. Bentuk pembiakan tidak kawin non-alamiah atau propagasi vegetatif dilakukan oleh manusia. Bentuk pembiakan non-alamiah yang sudah lama dipraktekkan oleh manusia adalah stek baik akar maupun batang maupun daun. Mikropropagasi tanaman adalah perbanyakan tumbuhan yang dilakukan melalui teknik kultur in vitro dengan menumbuhkan dan mengembangkan eksplan dalam kondisi pembuatan yang aseptik. Eksplan dapat berupa sel jaringan atau organ. Selanjutnya, lanjut Dil. Oke. Bioteknologi hibridasi dan fermentasi. Hibridasi. Ada yang tahu di sini anak-anak hibridasi itu apa? Hibridasi Ada, adalah Bu. mengawinkan dua jenis hewan. Apa Pak? Ya tinggal baca di dalam nggak ada pula. Oke. Ya udah di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Hibridasi adalah mengawinkan dua jenis hewan atau tumbuhan yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat yang unggul. Selain itu juga bisa dapat dengan cara mutasi gen dan aseminasi pembuatan. Aseminasi buatan atau kawin suntik. Macam-macam hibridasi yaitu orbital, hewan, tanaman. Lanjut, Dil. Di sini ada juga kelebihan dan kelemahan dari hibridasi. Yang pertama akan Ibu bacakan kelebihannya, yaitu banyaknya varietas yang unggul menjadikan varietas buruk hampir tidak ada atau punah. Yang kedua, menimbulkan keragaman genetik. Yang ketiga, menciptakan populasi. Yang keempat, keanekaragaman spesies meningkat. Di balik kelebihannya, dia juga punya kelemahan, yaitu secara tidak langsung, banyaknya proses hibridasi membuat varietas asli atau alam terancam punah. Yang kedua, sukar untuk mendapatkan suatu hibrida antara spesies dan antar general. Oke, lanjut. Di sini ada fermentasi. Fermentasi ahli kimia Prancis, Louis Pasteur adalah seorang gimologis pertama ketika di tahun 1857 yang mengkaitkan ragi dengan fermentasi. Ia mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi atau pernapasan tanpa udara. Jenis respirasi ada dua, anak-anak. Yang pertama, jenis fermentasi ada dua, anak-anak, yaitu yang pertama fermentasi alkohol, yang kedua fermentasi asam laktat. Di sini lanjut dulu. Di sini ada pengertian bioteknologi modern.
Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang didasarkan kepada manipulasi atau rekayasa DNA. Selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, penerapan bioteknologi modern juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Misalnya, ternak unggul hasil manipulasi genetik atau peternakan. Buah tomat hasil manipulasi genetik yang tahan lama atau pangan. Tanaman jagung dan kapas yang resisten terhadap serangan penyakit, tentunya pertanian. Dan selanjutnya, hormon insulin yang dihasilkan oleh bakteri E. coli ini di bagian kedokteran dan farmasi. Ciri-ciri atau sifat bioteknologi modern antara lain yaitu steril, produksi dalam jumlah lebih banyak, dan kualitasnya standar dan terjamin. Di sini ada macam-macam bioteknologi modern anak-anak. Yang pertama yaitu kultur jaringan. Di sini ada persiapan, inokulasi, pemeliharaan, dan aklimatisasi. Yang kedua, rekayasa genetika. Yang pertama, teknologi DNA rekombinan. Yang kedua, transpalasi nukleus. Yang ketiga, cloning. Dan yang keempat, teknologi hibridoma. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apakah anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya? Atau adakah yang ingin memberi kesimpulan? Baiklah, jika tidak ada, di sini Ibu akan memberikan tugas. Kalian bisa catat di buku, terus nanti buat di dalam bentuk PDF dan kirimkan ke Ibu. Yang pertama, kalian itu, Ibu ingin kalian mengirimkan kesimpulan dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Dan yang kedua, buatlah masing-masing 2 pertanyaan dan kirimkan melalui grup WA. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.